Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulnatun Naziah dari kelas 4B. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial supervise, yaitu pengklasifikasian menggunakan data sampel. Jadi aku di sini mau ngambil data di pulau di Pulau Tinjil. Pulau Tinjil itu di Muara Bidwangun, daerah Lebak, Banten. Dia itu Indiannya Lebak Banten. Enggak. Dia itu adanya di Pandeglang. Nah, ini dia pulaunya, guys. Ini tuh namanya Pulau Tinjil. Yang pertama-tama tuh, karena aku di sini udah tadi nyoba roynya, itu kita buat roynya dulu. Ini tuh area cakupan yang bakal kita pakai. Nah, aku di sini belum bikin innernya ya. Jadi kita di sini bikin innernya dulu. Caranya itu pakai yang ini, yang draw a shape. Terus kita bentuk, karena ini inner berarti dia di dalam. Nah, terus saja. Ini harus teliti ya, guys, biar kayak ngebentuk si innernya itu bagus gitu. Ini tinggal tarik aja, soalnya dia lurus kan ya. Ini pasti itu titik ketemu titik, jadinya kita langsung blok kayak gini. Nah, habis buat inner, kita bikin juga, guys, yang namanya outer. Kita bikin layer baru namanya outer. Nah, buat yang outer ini kebalikannya dari si inner, berarti dia itu adanya di sini ya, guys. Jadi laut dalamnya gitu. Kalau yang si inner, aku aja tarik garis ke sini, ketemuin sama ini. Nah, jadi ini inner sama outer. Nah, klasifikasian ini aku mau bikin 5 data. Kita bisa lihat di skripnya tuh. Di skripnya itu kita mau cari nih seagrass, shallow sand, deep sand, coral, terus deep water. Coba. Nih. Jadi kita bikin lagi dulu ininya, layer baru. Nah, layer baru buat nyari seagrass. Kita tulis di sini seagrass. Bentar ya. Seagrass. Ini feature collection, terus property. Terus ininya, nama propertinya apa? Namanya class. Value-nya 1. Berarti dia kelasnya kelas 1. Ini diokein aja. Kita turn off dulu inner sama outernya biar kelihatan. Seagrass itu apa, teman-teman? Seagrass itu lamun. Yaitu lamun. Sebentar ya. Supaya jaringannya agak nge-lag gitu. Nih, sebelah sini nih. Kayak lamunnya tuh sebelah sini. Kita titikin karena standarnya itu emang dari Badan Statistik itu, standar buat pengklasifikasian itu standarnya ada 30. Jadi kita buat 30 kotak di sini. Pakai ini aja nih. Kira-kira kayaknya ini di sini nih. Bisa lamun tuh di sini. Sekitaran sini.
lebih juga gak apa-apa. Terus kita bikin yang shallow sand, ininya baru yang shallow sand, shallow L nya dua underscore sand. Sama ini juga geomet aja, ganti jadi fitur collection, property ininya class, berarti dia itu jadinya kelasnya kelas 2. Di okein. Shallow sand itu berarti pasir. Ini pasiran yang ada di sini nih. Kita bikin 30 juga. Kenapa aku nggak kayak muter gitu ngelilingin ini, soalnya kan ini sampel ya teman-teman. Jadi kalau kita nitikin sampelnya di sini, berarti nanti si ini tuh akan ngebaca sama kayak teksturnya, berarti sama, warnanya sama, berarti itu sama ke jenis pengelompokan itu. Jadi aku nggak muter gitu, nggak ngelilingin si pulau ini karena udah 30. Buset, karena udah 30 kita tambahin deep sand. Berarti dia pasir, ini pasir yang di dalam, maksudnya yang udah agak tergenang air. Jadi kelas, berarti kelasnya kelas 3, value nya itu 3. Oke, nih guys, yang kayak gini nih. Karena ini udah 30, selanjutnya berarti coba kita lihat di sini. Selanjutnya berarti coral. Coral. Sama kelas, value nya berarti 4, soalnya dia kelas 4. Oke, coral tuh berarti ini ya, nih yang hitam-hitam ini nih, coral berarti nih. Nih yang hitam-hitam kayak begini nih guys, itu coral.
sebenarnya tuh di sini tuh rubble ya, lebih ke rubble kebanyakan. Nah, karena ini udah ini, kita bikin yang deep water sekarang. Ganti jadi deep water. Geometrinya kita ubah ke feature collection, property class, value nya berarti 5. Deep water tuh berarti ini ya guys. Nih, kita nyalain dulu outernya. Nah, deep water itu deket outer-outeran. Sebentar. Nih, di sini udah deep water. Nih, karena ini udah semua, kita mau ngituin ini nih, mana sih color. Nih, si grass dia colornya warna ini, shallow sand ya ini, deep sand, coral, deep water. Nah, karena kayaknya aku warnanya beda, kita ganti dulu. Ini kita copy paste saja, ganti yang ini. Buat yang shallow sand, apa saja dari sini. Kalau ini nggak disamain, nanti bisa error ya teman-teman. Berarti yang deep water ya, deep sand maksudnya. Cari ini, Ctrl C aja. Oke, Ctrl V. Yang coral saja, yang coral. Yang deep water. Ih, salah. Malah aku ini. Malah aku copy, bukan ini, bukan tempel nih. Nah, habis dari sini coba kita run.
Oke, karena aku tadi pakai Pulau Tinjil kan ya. Ternyata Pulau Tinjil tuh datanya tuh enggak lengkap, soalnya dia tuh pulaunya tuh terlalu kecil, ukurannya cuma 4 kilometer gituan kan. Terus per pixel itu, kalau sentinel itu per pixelnya kan 10 meter kali 10 meter. Ya kalau 4 meter 4 kilo tuh kayak terlalu kecil. Jadi tadi pixel aku tuh apa sih, data training sampel aku tuh nggak masuk, nggak kebaca sama si iniannya, soalnya dia tuh terlalu kecil. Jadi tadi aku di pertengahan ganti ke Pulau Sangiang karena syaratnya sama, dan aku juga capek ya ngerekordnya. Nah, tadi aku ngetek ulang, nitikin sampel training sampel ulang. Nih, bisa kalian lihat nih ya. Ini tadi aku bikin lagi. Soalnya emang yang itu ini ketika udah di run tuh kita dapat ini training sampelnya tuh. Aku tadi di Pulau Sangyang itu ada 969. Terus buat conversion metricnya ini ya, soalnya kan 5 datanya ini. Buat akurasinya aku dapat di 99, hampir 1. Berarti kan kayak oke. Cukup sekian tutorial dari aku. Terima kasih.